Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengolah data statistik di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya, data nilai ujian tengah semester pelajaran matematika di SMPN 8 Singaraja. Nah, di situ saya sudah menginput data-datanya di Microsoft Excel. Kemudian di situ nanti kita mencari jumlah data, nilai tertinggi, nilai terendah dan sebagainya. Langsung kita mulai mencari pertama jumlah data. Caranya isi kolom jumlah data sama dengan lalu ketik konta, lalu masukkan semua data keseluruhan, kemudian klik enter. Nah, maka otomatis akan muncul hasilnya. Keseluruhan dari data tersebut ada 34 nilai. Lalu kita cari nilai tertingginya dengan rumus sama dengan max dalam kurung data keseluruhannya, tutup kurung, kemudian klik enter. Muncul secara otomatis. Selanjutnya mencari nilai terendah. Rumusnya sama dengan min dalam kurung itu keseluruhan data, kemudian klik enter. Lanjut mencari ring atau rentang. Rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, akan muncul hasilnya secara otomatis. Kemudian kita lanjut untuk mencari kelas. Rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah 3,332 dikali logaritma dari banyaknya data. Selanjutnya mencari panjang atau lebar kelas. Rumusnya yaitu sama dengan ring atau rentang dibagi dengan nilai dari kelas tadi. Selanjutnya kita mencari nilai min. Min itu nilai rata-rata, jadi kita pakai rumus average, tutup sama dengan average, buka kurung keseluruhan data, tutup kurung. Lalu kita cari nilai median atau nilai tengahnya menggunakan rumus sama dengan median dalam kurung keseluruhan data, enter. Maka akan muncul secara otomatis nilai tengahnya. Lalu kita cari nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Kita pakai rumus mode sama dengan mode dalam kurung keseluruhan data. Nah, untuk mengecek nilai yang paling sering banyak muncul apakah memang benar 60, kita bisa menggunakan submenu conditional emerging, lalu blok dulu dari keseluruhan datanya, lalu kita pilih new rows, kemudian kita pilih opsi yang kedua, lalu setting self value, lalu between to menjadi equal to, lalu ketik angkanya tadi 60. Kita juga bisa memformat untuk menambahkan warna. Di situ kita kasih warna kuning, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di situ bisa terlihat ada 5 angka nilai 60. Nah, karena memang itu tidak perlu, kita hapus saja, kita blok datanya, pilih kondisional, lalu clear rules, lalu pilih opsi yang kedua. Setelah kita menemukan semua hasilnya tadi, kita lanjut untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuatnya kita butuh data-data dari nilai tertinggi, nilai terendah, kelas, dan panjang. Nah, karena di situ kelas dan panjang itu masih berbentuk desimal, maka kita bulatkan saja. Kita pilih di opsi number, lalu pilih di bagian decrease caranya kita tinggal blok nilai dari kelas dan panjang, lalu kita klik di decrease desimal, kita kurangi terus sampai berkurang, sampai tidak ada komanya dan menjadi angka yang bulat.
Nah, selanjutnya di situ ada kolom interval, batas kelas, dan frekuensi. Yang pertama kita isi dulu di bagian interval. Interval itu selisih, jadi yang di angka yang pertama itu nilai terendah kita isi 25. Nah, angka 25 di situ menjadi tepi bawah. Kemudian untuk nilai tepi atasnya ditambah 10. Rumusnya tinggal sama dengan kemudian 25 kolom 25 ditambah 10 ke semua rumus tepi atas menggunakan rumus yang sama. Jadi tinggal kita drag lalu kita copy rumusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita isi di baris kedua. Karena tepi atas di baris pertama itu 35, maka di baris kedua menjadi 36, maka otomatis nilai tepi atas akan berubah secara otomatis. Lalu selanjutnya 47, kemudian 58, 69, 80, maka nilai tepi atas yang terakhir adalah 90. Kemudian kita lanjutkan mencari batas kelas. Rumusnya sama dengan lalu interval tepi bawah kita kurangin 0,5. Jadi 25 dikurangi 0,5 hasilnya 24,5. Lalu kita drag rumusnya, kita copy sampai ke baris terbawah. Lanjut ke frekuensi. Nah, di situ menggunakan rumus yang disediakan oleh Microsoft Excel. Caranya kita langsung masukkan rumus ke semua kolom. Jadi kita blok di bagian baris frekuensi. Lalu kita masukkan rumusnya sama dengan frekuensi. Kemudian kita masukkan keseluruhan datanya, lalu titik koma, interval pada bagian tepi atas. Kita blok semua nilai di tepi atas. Nah, lalu kita klik, bukan kita klik enter, tapi kita ketik Ctrl plus Shift plus enter. Nah, maka hasilnya akan muncul sesuai rumus yang kita masukkan tadi. Nah, terus kita coba jumlahkan dari keseluruhan nilai frekuensi itu berapa. Tinggal kita klik sum sama dengan sum lalu nilai dari frekuensi itu, maka hasilnya akan ketemu 34. Dan nilai tersebut sama dengan jumlah data yang telah disajikan tadi, 34 nilai. Selanjutnya dari tabel distribusi frekuensi tadi kita akan membuat grafik agar lebih mudah dipahami datanya. Jadi kita menggunakan data kelas dan menggunakan data dari batas kelas dan frekuensi. Kita blok kolomnya, lalu kita masuk ke menu insert, pilih bagian chart. Dan di situ kita akan disajikan oleh berbagai macam pilihan grafik. Di situ saya pilih grafik yang biasa, yang tabel. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul langsung grafik sesuai dengan data yang kita input. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mengolah data statistik di Microsoft Excel beserta dengan cara membuat grafiknya. Sekian dan semoga bermanfaat.